Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala an nafsihi laysa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Walhamdulillahilladzi ja'alana minal muwahhidin. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Para tuan guru, para masyayikh, para kiai yang dimuliakan Allah, jamaah yang ingin akidahnya murni, saya pun sedang berusaha selalu memurnikan akidah saya. Jadi saya ini bukan merasa paling murni, tapi sedang berusaha menghubungkan kalbu ini dengan kalbu Rasulullah, menghubungkan akal kita dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghubungkan ruh kita dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ahlu sunnah itu tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah. Cuma sayang, sifat 20 yang dulu mudah itu sekarang dianggap sulit karena tidak bersanad. Maka sekarang malam ini saya ringkas. Mau nggak dapat ringkasannya? Mau? Ya. Jadi ternyata tauhid itu kalau mau dibagi-bagi bisa banyak. Kalau di kajian-kajian yang sudah direkam oleh kawan-kawan kita, saya pernah menjelaskan tauhid surat Al-Ikhlas. Ada ahadiyah, ada samadiyah. Sekarang ada pembahasan tauhid yang barangkali jarang dibahas juga, yang dituliskan dalam surat Asy-Syura ayat 11. Di lafaz awalnya disebut falikul habbi wan nawa. Ini disebut dengan tauhid af'al. Apa namanya? Tauhid af'al. Bahwa tiada di alam semesta ini yang berbuat, yang berperan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebut habbi? Kenapa Allah sebut biji? Biji itu kecil sekali. Jangankan kamu yang besar, biji kecil pun Allah yang mencipta. Biji kecil pun Allah lah Tuhannya. Tuhannya si biji adalah Allah. Apalagi tubuh ini. Ini disebut dengan tauhid af'al. Ini yang mudah ya. Kalau susah belajar sifat 20, saya kasih yang mudah. Ini yang mudahnya. Kita loncat langsung masuk tengahnya. Laisa kamitslihi syai'. Laisa, tiada, kamitslihi, yang seperti semisalnya. Itu dua tuh, ka misli. Ka seperti, misli semisalnya. Jangankan mirip dengannya, mirip dengan yang semisalnya pun tiada. Paham? Laisa kamitslihi syai', sesuatu pun. Tapi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama saya Ar-Razi tapi bukan Fakhruddin ya, itu Fakhruddin Ar-Razi. Ternyata imam ini dikafirkan oleh kelompok ekstrim ya, cuma karena dia tidak sesuai dengan kelompok Hanabilah di zamannya. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi? Laisa kamitslihi syai'. Ka di situ menguatkan misli. Artinya tiada yang serupa dengannya sesuatu pun. Coba bayangkan semua yang kita tahu. Coba bayangkan. Sudah. Coba bayangkan semua yang kita tahu. Mulai dari malaikat, aras, kalau tahu. Pernah ke ujung bumi? Ujung Medan aja belum ya? Udah pernah ke ujung Sumatera? Udah pernah ke Sabang belum? Udah pernah ke Mentawai belum? Belum. Jangankan ujung langit, ujung bumi pun kita belum lewati. Ujung Sumatera pun kita belum lewat, apalagi ujung langit. Maka sungguh main-main jika ada orang membayangkan Allah bertempat di satu tempat. Laisa kamitsli syai', ini namanya tauhiduz zat. Apa namanya? Bahwa zat Allah itu sesuatu yang berbeda dengan segala sesuatu. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik.
Apapun yang terbayang di dalam dirimu mengenai Allah, Allah berbeda dengan itu. Bayangkan apa saja, Allah beda dengan itu. Sebut istawa, terbayang sesuatu? Allah bersemayam di atas arsy, terbayang sesuatu? Allah bukan begitu. Disebutkan dalam surat Al-Fat, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Terbayang tangan? Allah bukan begitu. Paham? Ada hadis Nabi, yanzilu rabbuna, Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Terbayang sesuatu? Turun, terbayang apa? Dari atas ke bawah. Allah bukan seperti itu. Gampang nggak akidahnya? Jadi nggak perlu pakai takwil, nggak perlu juga pakai tajsim, nggak perlu ditakwil-takwil, diakal-akali, nggak perlu juga diserupa-serupakan dengan jisim. Cukup katakan Allah beda dengan semua itu. Inilah penjelasan imam ahli hadis dulu, namanya Imam Al-Khattabi. Imam siapa? Al-Khattabi. Beliau ternyata pernah berinteraksi dengan murid-murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam yang mensyarah pertama kali Sunan Abi Dawud, kitab hadis, imam ahli hadis ini. Terus di ujung ayat, wa huwas sami'ul basir, dia yang maha sami', maha mendengar, dia yang maha melihat. Ini disebut dengan tauhid sifat, dan juga disebut dengan tauhid asma, atau asma dan sifat. Allah menyebut dirinya sami' basir, tapi Allah juga sebut manusia dalam surat Al-Insan, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Apa bedanya? Bedanya wa huwas sami'ul basir, itu pakai alif lam, yang ini tidak pakai alif lam. Yang pakai alif lam itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam bagi ahli nahu menunjukkan suatu makna ma'rifah. Bagi ahlul haqiqah diartikan ini kesempurnaan, kamaliyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alifnya alif kamaliyah, jamaliyah. Lamnya lam jalaliyah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa tauhid kita? Tauhid af'al, tauhid zat, tauhid asma dan sifat. Tapi tauhid asma sifat kita beda dengan asma sifat kelompok sebelah. Kelompok sebelah memaksakan bahwa Allah itu bertempat. Kata imam dia, Allah jika turun sepertiga malam terakhir, dalam kitabnya Isbatun Nuzul, syarah Isbatun Nuzul, syarah hadis Isbatun Nuzul, kata dia, Allah jika turun dari aras, dia turun tanpa meninggalkan aras, tapi benar-benar turun, berpindah dari atas ke bawah, tapi aras tidak ditinggal. Pusing kan? Itu namanya jam'u baina mutanaqidain, menggabungkan dua hal yang bertentangan. Turun dari atas ke bawah, kata dia, benar, turun dari atas ke bawah, tapi Allah tidak meninggalkan aras. Dia mencoba memikir-mikirkan zat Allah, maka dia mengatakan Allah nuzul dengan zatnya. Padahal Nabi, sahabat Nabi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan la tatafakkaru fi zatillah, jangan pernah fikirkan zat Allah. Dia fikirkan zat Allah. Disitulah halalnya, zallatnya, kekeliruan daripada imam yang bernama Ibnu Taimiyah. Dan itu harus diakui. Siapa yang pertama lagi berbicara bukan saya, tapi muridnya sendiri bernama Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir. Dua murid ini pernah berbicara. Imam Zahabi terang-terangan, kata beliau, seandainya guruku tidak mengatakan istawa dengan zat, maka dia benar-benar jadi salaf. Maka saya sampaikan cinta saya kepada teman-teman yang mengaku salafi. Jika antum benar-benar ikut ulama salaf, hapuslah lafaz zat. Katakan nuzul turun, selesai, tidak usah bayangkan. Tak katakan istawa, selesai, tidak usah diterjemahkan. Katakan niat, tapi bukan niat ini. Tapi jangan ditakwil-takwil, dibayang-bayangkan, ya. Namun zaman ini zaman yang sudah berbeda. Orang-orang sudah banyak mulai terjebak pada menyerupakan Allah dengan benda. Disitulah ilmu Imam Ghazali mulai dipakai. Apa kata Imam Ghazali? Berjal ilmu kalam, ilmu akidah itu sebenarnya tidak wajib
sampai ada umat tergelincir. Sekarang kita dengar langsung mereka mengatakan akidah Asy'ariyah sesat. Benar gak? Ini Medan sudah dikepung, Pak. Medan sudah dikepung. Mereka sudah punya kampus. Kapan Wasliyah punya kampus? Kapan NU di sini punya kampus? Kalau Muhammadiyah sudah ada, tapi Muhammadiyah tidak bergerak di bidang itu. Ya, ulama-ulama, tuan-tuan guru yang ahlu sunnah di sinilah harus buat kampus. Kalau bisa buat juga yang tidak berbayar. Kadang-kadang orang mau menukar akidahnya cuma karena gratisan, karena merasa hidup susah, tidak bisa bayar SPP, kemudian ganti akidah. Ini yang terjadi. Jika dia awal-awal sudah ganti akidahnya, apalagi nanti ketika dia selesai. Maka kita doakan semoga tuan guru kita yang ada di sini Ahlus Sunnah, mereka diperkuatkan oleh Allah, diilhamkan supaya berani, supaya tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembagian versi surat Asy-Syura. Masih banyak pembagiannya. Ini tauhid itu banyak baginya. Mau yang ribet lagi nggak? Yang ribet atau yang mudah? Yang mudah surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas ada 4 tauhid di situ. Pertama tauhid ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu dialah, hanya Dia yang sendiri. Maka Allah dulu sendiri, sekarang tetap sendiri. Allah istawa di atas aras, bukan berarti Allah duduk di atas aras. Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy. Seperti dikatakan oleh Imam At-Tahawi menjelaskan ayat-ayat tentang aras. Allah Maha tidak memerlukan aras. Araslah yang memerlukan Allah. Maka jangan bayangkan Allah duduk. Dulu ada namanya Muhammad bin Karram. Saya sering sebut nama orang ini. Wafat 255. Diikuti oleh seorang ahli hadis, tapi akidahnya sudah keliru, namanya Utsman bin Sa'id Darimi. Apa kata mereka? Allah itu duduk di atas aras dan menyentuhnya. Mumasah. Apa arti mumasah? Bersentuhan antara Allah dan aras. Mereka mengkafirkan Sufi Ibnu Arabi karena hulul ittihad dan wahdatul wujud. Hulul itu Allah nyatu ke hamba, ittihad hamba nyatu ke Allah. Wahdatul wujud tidak ada penyatuan, yang ada hanya satu wujud. Tapi mereka mengatakan Allah masuk ke alam. Masuk ke alam namanya hulul. Bagaimana cara Allah masuk ke alam? Allah turun sepertiga malam terakhir. Itu namanya hulul. Maka kita meyakini Allah istawa di atas aras, turun ke bumi, ke langit bumi, tapi tidak bersatu dengan bumi, tidak perlu memasuki langit. Karena jika diartikan memasuki, berarti kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala zatnya. Dan ini pantangan para sahabat, pantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tauhid apa namanya? Ahadiyah. Jadi ahadiyah ini mudahnya Allah sendiri sebelum ada alam. Namanya tauhid ahad, berarti Dia sendiri. Lalu Dia ciptakan alam. Alam semuanya memerlukan ciptaannya, memerlukan kun darinya. Disebut dengan Allahus Samad, tauhid samadiyah. Paham? Kita ini perlu butuh Allah enggak? Orang Medan nyebut butuh enggak jorok ya? Sama kayak orang Jakarta ya? Sama kayak orang Padang juga? Oh, sama. Allah tidak membutuhkan alam. Alamlah yang butuh kepada Allah. Allah tidak perlu disembah. Alamlah yang perlu menyembah Allah. Apa arti sembah? Sembah itu hormat. Sembah itu artinya mengenal. Alam itu butuh kenal Allah. Maka kemuliaan alam tergantung seberapa kenal dia kepada Allah. Kalau cuma kenal Bismillahirrahmanirrahim ya segitu aja. Kalau kenal makna Bismillahirrahmanirrahim itu lebih cakep lagi. Mungkin ada yang ngomong, susah amat belajar akidah. Berarti kita cuma segitu makomnya. Kita jadi orang awam aja, berarti antum cuma jadi orang awam. Tidak mau menggunakan otak yang besar itu untuk memikirkan hal-hal yang penting. Dunia dipikirkan, cinta, jatuh cinta, patah hati dipikirkan. Giliran tentang Allah tidak mau belajar sifat-sifat. Sifat Allah boleh dipikirkan, tapi zat Allah tidak boleh dipikirkan.
lam yalid wa lam yulad.